Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Minggu Trinitas. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam Mazmur 50 ayat 1 hingga yang ke-6. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu Minggu Trinitas. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Mazmur 50 ayat 1 hingga yang ke-6. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami boleh ambil bagian lagi untuk mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Berkati kami sekalian ya Tuhan, agar kami mampu memahami akan kebenaran firman-Mu, terlebih memberlakukannya di tengah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari kitab Mazmur 50 ayat 1 hingga yang ke-6 yang menyatakan, ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Berdasarkan pembacaan kita dalam Mazmur 50 ayat 1 hingga yang ke-6, diberi tema perenungan kesetiaan dalam perbuatan selain ibadah. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang Yesus kasihi, kitab Mazmur termasuk bagian paling terkenal dalam Perjanjian Lama. Kitab ini mempunyai arti yang sangat besar untuk gereja, terutama di bidang liturgi dan bidang pembangunan rohani, serta kehidupan pribadi orang Kristen. Mengapa? Karena kitab Mazmur adalah sekumpulan gubahan dalam bentuk puisi, di mana umat Israel memperdengarkan suara kepercayaannya. Kepercayaan mereka itu ialah berkaitan dengan sejarah keselamatan, pemilihan Israel menjadi hamba Tuhan, dan pelopor untuk semua bangsa. Sumber pengetahuan yang tunggal tentang Allah. Menurut jenisnya, ada Mazmur perorangan, Mazmur raja, Mazmur jemaat, dan juga Mazmur pengajaran. Dan untuk perikop pembacaan kita ini dalam Mazmur 50 ayat 1 hingga yang ke-6, ini termasuk jenis Mazmur pengajaran.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 50 ayat 1 sampai 23 adalah Mazmur Asaf. Atau artinya bahwa ini berasal dari Asaf, atau ini terikat dengan pelayanan yang dilakukan Asaf di Bait Allah. Mazmur ini menjadi sebuah perenungan, pengajaran, dan juga peringatan tentang ibadah yang sejati. Ibadah artinya mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi ini harus kita tanamkan baik-baik arti dari kata ibadah itu. Bahwa ibadah sebenarnya atau artinya adalah mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Sebagai salah satu mazmur yang tergolong pada jenis mazmur pengajaran, maka bagian Alkitab ini paling kurang ada mengajarkan 4 hal. Pertama, Allah itu maha kuasa. Dia adalah hakim. Itu bisa kita lihat dalam ayat 1 hingga yang ke-6. Kemahakuasaannya nyata atau jelas dalam hal Ia yang menciptakan langit dan bumi, benda-benda penerang seperti matahari. Sebagai hakim, Ia memberi keadilan kepada segenap ciptaannya. Kedua, Ia memanggil umatnya karena punya Dialah segala yang kita atau manusia miliki. Itu bisa kita lihat dalam ayat 7 hingga yang ke-15. Dikatakan, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dikenalnya. Ia mengenal segala makhluk. Karena itu, bila umat memberi korban bakaran berupa binatang, maka hendaknya itu dilakukan bukan untuk mengambil hatinya, atau bukan untuk membujuknya, merayunya, melainkan untuk menggenapi nazar atau janji kepadanya. Hal yang ketiga, yaitu bagi orang fasik yang kerjanya menyelidiki ketetapannya, tetapi yang melupakannya, karena apa yang ditelitinya tidak dilakukannya, dan mereka ini akan dihukum. Itu jelas dalam ayat 16 hingga yang ke-22. Dengan kata lain, orang fasik hanyalah mencari-cari kesalahan. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Itu kita lihat dalam ayat 16 sampai 17. Dan yang keempat adalah penegasan tentang hal memberi persembahan. Siapa yang melakukannya, ia memuliakannya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itu bisa kita lihat dalam ayat 23. Bapak, Ibu, saudaraku yang Yesus kasihi, yang ada di rumah, ibadah adalah mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Sudah jelas, bahkan tadi sudah saya kemukakan di awal khotbah tadi. Tetapi kenyataannya yang ada adalah banyak orang salah mengartikan ibadah. Ya, banyak orang salah mengartikan ibadah. Bahwa ibadah hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja. Karena kenyataannya tidaklah demikian. Bahkan itu sudah terbukti. Sudah lebih dari setahun
kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita beribadah lebih banyak untuk beribadah di rumah masing-masing. Ibadah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tetapi di tengah pandemi COVID-19 ini masih banyak juga orang yang masih dengan pemikiran yang keliru seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa ibadah mereka salah artikan hanyalah sebuah kegiatan yang dilakukan di gereja. Karena ketika beribadah di rumah secara online atau Zoom, sikap mereka beribadah yang biasanya di gereja kita duduk dengan tertib, sopan, ini tidaklah demikian. Ibadah hanya seperti sebuah tontonan yang dilihat dari televisi ataupun dari handphone. Sambil tidur-tiduran kita nonton atau mengikuti Zoom-nya. Kalau kita nggak suka bagian dari ibadahnya itu, kita skip, kita lewati, biar cepat selesai. Dan ini jelas kenyataan yang terjadi sekarang ini membuktikan bahwa banyak orang salah mengartikan arti dari sebuah ibadah itu. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin paduan suara di Bait Allah, Asaf memberikan mazmur pengajaran terkait ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Asaf mengawali mazmur dengan manifestasi Tuhan sebagai hakim di Gunung Sion melalui sinar, api, dan badai. Apa maksud kehadiran Tuhan sebagai hakim? Di sini Tuhan mau menyatakan keberadaannya bagi mereka yang keliru untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau menyatakan kesalahan mereka. Tuhan mau menghukum mereka agar supaya mereka tidak terus terbelenggu dalam kekeliruan, dalam pemahaman yang salah, dalam sikap yang salah yang membuat mereka berdosa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel melanggar hakikat keberadaan mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan. Mereka tidak benar-benar menunjukkan identitas diri mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan. Mereka beribadah hanya sekedar memberikan korban persembahan, tetapi tidak seutuhnya memberi diri, tidak seutuhnya memberikan persembahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukannya hanya sebagai rutinitas, sebagai satu kebiasaan yang harus dikerjakan, bukan dari sebuah bentuk kesadaran diri bahwa mereka melakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perikop pembacaan ini mau mengajak saya, Bapak, Ibu sekalian, mari kita tunjukkan kesetiaan kita dalam perbuatan selain dalam bentuk ibadah yang kita lakukan. Kesetiaan kita dalam perbuatan banyak kita bisa tunjukkan. Antara lain, pada hari kemarin pada tanggal 1 Juni kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita tunjukkan, buktikan kesetiaan kita kepada Allah dan kepada
negara Indonesia yang kita cintai ini? Apa? Apakah kita mau membuat satu kelompok untuk membuat satu situasi agar tidak ada kedamaian? Kita membuat satu kelompok untuk menimbulkan perpecahan? Tentu tidak. Yang ada adalah mari kita buktikan bentuk kesetiaan kita dalam perbuatan dengan merangkul orang-orang akan sadar diri sebagai warga negara Indonesia untuk mari kita hidup berdamai. Mari kita dukung pembangunan yang dikerjakan di tengah bangsa Indonesia ini. Sehingga di dalamnya kerukunan terus tercipta, kedamaian terus dirasakan, dan masih banyak hal lain yang bisa kita nikmati sebagai bentuk penyataan diri kita bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia yang memegang, yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh memberkati kita untuk selalu menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah kesempatan ini kami kembali lagi belajar akan bentuk kesetiaan diri yang harus kami wujud nyatakan di tengah kehidupan ini. Bahwa kesetiaan kami kepada Allah bukan hanya sampai pada batas ketika kami beribadah. Bahkan terkadang ibadah yang kami lakukan hanyalah sebagai satu kebiasaan, sebagai ritual, rutinitas. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami sadar diri bahwa kami dapat mewujudkan kesetiaan kami dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih ketika pada hari kemarin, tepatnya 1 Juni, kami memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kiranya melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang bisa menciptakan kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, kerukunan, dan damai sejahtera, yang semuanya itu berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, mampukan kami agar sekalipun kami masih terus dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap setia mengiring Tuhan. Terlebih kami tidak menyepelekan setiap ibadah yang kami lakukan, tetapi betul-betul satu bentuk ibadah yang menyerahkan diri kami secara total hanya untuk nama Tuhan, sebagai respon atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami sungguh mensyukuri semuanya itu. Bapa di surga, dalam ibadah ini kami bawa akan harapan kerinduan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami, dengan segala pergumulan dan rencana kami. Kami bawa semuanya itu kepadamu Tuhan, agar Tuhan memampukan kami dapat melewatinya, agar kami tidak salah melangkah, tetapi tangan Tuhan terus merangkul kami, dan kami pun boleh merasakan hasil dari tuntunan tangan kasih setia daripada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan sakit, yang saat ini dalam kedukaan. Tuhan tolong kuatkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap terus bergantung bersandar hanya kepada Tuhan. Mereka tidak berlarut-larut dalam pergumulan kehidupan mereka, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan mereka untuk semakin dewasa iman di dalam Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi dari sebelumnya. Bapa di surga,
Terima kasih untuk mereka yang telah memberi diri agar ibadah live streaming ini boleh terlaksana. Setiap pemberian diri yang telah mereka lakukan, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan berikan mereka kesehatan yang baik, Tuhan berikan mereka hati yang penuh sukacita, sehingga segala yang mereka kerjakan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini kami yang bersyukur Tuhan, ini kami yang bermohon. Semuanya kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, dan saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 458 bait yang pertama. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah melalui pengantaran Roh-Nya yang kudus, senantiasa memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.